tahun yang lalu saya mulai merasakan gejala autoimun ya. Diagnosanya tuh fibromialgia. Dengan berkebun saya kan jadi mengalihkan tingkat stres ataupun pikiran ya. Jadi kita lebih rilis stres. Saya mulai berkebun tanaman sayur yang tanpa pestisida karena untuk penyakit dengan gejala autoimun itu harus makanan yang sehat. Jadi ada penghargaan untuk diri sendirilah bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk diri saya sendiri dan juga untuk keluarga. Udah pagi. Udah ada buahnya. Udah pagi, udah waktunya siram kayaknya nih. Siapin pauca dulu deh. Siap kita siram. Cepat subur deh. Buat POC-nya lama soalnya. Nama saya Ninu Nugrahadi, biasa dipanggil dengan Ninu. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya juga sebagai seorang MUA atau makeup artist. Selamat pagi tanaman-tanaman. Cuacanya panas banget. Selamat datang di kebun saya. Saya bercocok tanam di sekitar lahan rumah saya sendiri. Di rumah saya ini di lahan sempit ya, karena di perkotaan. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Jadi saya bertanam di 2 lokasi, yaitu di sekitar garasi saya dan ada di sesi sebelah samping halaman saya. Nah, untuk yang pertama kita jelaskan yang ada di garasi ya. Untuk bagian sebelah kiri ini kita bercocok tanam secara semi hidroponik. Jadi di bagian atasnya menggunakan media organik dan di bawahnya menggunakan cairan AB mix. Dan untuk sesi bagian kanan, saya dari belakang ke depan itu saya bertanam secara hidroponik karena
cukup sinar matahari pagi dan cukup redup ya untuk matahari siang. Jadi mereka nggak akan cepat layu. Dan untuk bagian garasi paling depan yang terkena banyak sinar matahari, ini saya pergunakan untuk bercocok tanam secara organik dan juga untuk tanaman yang membutuhkan banyak sinar matahari seperti tanaman cabai ya. Saya juga menggunakan beberapa barang bekas untuk bercocok tanam seperti kaleng cat dan juga gelas-gelas bekas minuman. Stroberinya berbuah banyak sekali nih. Insya Allah setiap pot ada buahnya. Alhamdulillah. Sekarang waktunya nyiram kali ya, sudah mulai kering. Sekitar 5 tahun yang lalu saya mulai merasakan gejala autoimun ya. Tetapi tegaknya diagnosa itu sekitar 3 tahun terakhir. Diagnosanya tuh fibromialgia. Penyakit ini penyakit yang menyerang persendian, jadi terkena di gangguan muskuloskeletal, jadi sakit nyeri sendi seperti reumatoid. Jadi ada rasa sakit seperti di belakang tengkuk, di area tangan, area gerak jalan gitu ya. Nah, gangguan ini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gaya hidup, pola makan, lalu tingkat stres, dan juga perubahan cuaca. Penyakit ini juga mengharuskan penderitanya tuh banyak bergerak. Nah, dengan berkebun maka saya bisa meredakan tingkat stres atau kecemasan. Jadi mengalihkan perhatian kepada kegiatan berkebun gitu. Tomatnya sudah banyak calon bakal buahnya, bunganya juga penuh nih. Semoga berhasil polinasi semua. Nah, kalau yang ini adalah bagian samping halaman rumah saya. Saya pergunakan untuk bercocok tanam secara organik. Tanaman-tanaman yang saya tanam di sebelah halaman ini khusus saya peruntukkan untuk tanaman yang membutuhkan banyak paparan sinar matahari. Jadi untuk bagian atas saya gunakan untuk bercocok tanam tanaman hobi seperti anggrek, bagian bawahnya tanaman sayur. Jadi tidak ada lahan yang tidak dipergunakan. Sekarang kita mau panen dulu ya. Saya ada beberapa tanaman yang sudah saya atur jarak tanamnya dan waktunya. Jadi ada yang sudah bisa dipanen nih. Kita ambil dulu yang pertama sawi sama hongking ya.
kita ambil beberapa seledri. Saya mulai berkebun tanaman sayur yang tanpa pestisida, karena untuk penyakit dengan gejala autoimun itu harus makanan yang sehat. Kita nggak bisa makan yang proses food, sayuran juga harus sayuran fresh. Saya juga harus mengurangi minyak, jadi memang seperti dikukus, direbus gitu sayurannya. Terus terutama harus mengurangi gluten. Dari tepung-tepung jenis tepung terigu, juga mengurangi konsumsi gula. Makanya lebih banyak kita dapat gula alaminya dari sayur dan buah-buahan alami gitu. Oh iya nih, stroberinya ada yang matang nih, bisa dijadiin smoothies. Sebentar. Awalnya penderita fibromialgia kan kita nggak bisa lepas dari obat pereda rasa sakit ya. Dulu tuh nggak bisa lepas karena kita sering migrain, sakit kepala hebat, tubuh nyeri gitu. Dengan berkebun saya kan jadi mengalihkan tingkat stres ataupun pikiran ya. Jadi kita lebih menikmati waktu yang ada, terus menurunkan tingkat kecemasan, juga membuat saya banyak bergerak gitu. Karena penderita fibromialgia kan harus banyak mendapat paparan sinar matahari gitu. Jadi dengan berkebun saya dapat paparan sinar matahari pagi dan juga banyak bergerak gitu. Ya, ini dia hasil panen kita hari ini. Kalau kita punya kebun, panen secukupnya saja supaya masih ada dipergunakan untuk hari berikutnya. Sekarang kita masak ya. Ada beberapa manfaat berkebun yang saya rasakan. Yang pertama, bisa mengurangi tingkat stres saya. Jadi dengan berkurangnya tingkat stres, maka gangguan fibromialgianya kan menurun. Itu membuat saya mengurangi konsumsi obat pereda rasa sakit. Karena kan dulu tuh setiap saya mulai merasakan gangguan itu pasti kita berteman dengan obat pereda rasa sakit ya, dan itu sangat berkurang sekali sekarang. Bisa mungkin berkurang penggunaan obat-obatan itu sampai dengan 80%. Ya. Lalu yang kedua, membuat kita lebih menikmati hidup ya, lebih happy, lebih bahagia, apalagi kalau lagi menikmati hasil panen gitu kan, kayaknya achievement tersendiri buat saya gitu. Apalagi berkebun di kota itu kan sulit ya, dengan berbagai macam tantangannya. Lalu yang ketiga, bisa membantu sesama sih dengan berbagi hasil panennya gitu.
saji nih, ada hasil panennya nih. Tatsoy, tomat, sama beberapa cabai. Dimasak ya? Iya, sama-sama. Kebetulan saya ada pohon tanaman butternut squash, dan kebetulan ini ada bunga jantan yang lagi mekar. Bisa dilihat ini bunga jantan tuh fisiknya seperti ini. Jadi dia dari tangkai langsung ke bunganya. Nanti kita akan buat polinasi buatan, karena kalau polinasi secara alami kan tidak selalu ada serangga yang membantu polinasi ya. Jadi kita harus inisiatif sebelum usia mekar bunganya itu selesai, karena mekarnya hanya 1 hari. Sekarang untuk melakukan polinasi buatan, kita harus memotong bunga jantannya ya, seperti ini ya. Nah, ini dia nih si bunga betina. Ini perbedaannya, kalau bunga jantan dari mahkota bunga langsung ke tangkai, berbeda dengan bunga betina. Dari mahkota dia sudah ada calon bakal buahnya nih, seperti ini. Nah, ini akan kita kawinkan polinasi buatan. Kita mulai ya caranya. Kita gunting bagian mahkota bunganya seperti ini. Adalah benang sarinya yang akan kita kawinkan dengan si putik bunga betina. Caranya seperti ini. Lalu kita buka bagian dalamnya. Di dalamnya tuh ada putiknya ya. Terus kita kawinkan. Kita sentuh si benang sari bertemu dengan putiknya seperti ini. Sudah selesai nih kita polinasi buatannya. Nah, untuk hasilnya kita tinggal tunggu apakah polinasinya berhasil atau enggak. Itu akan terlihat dari batang buahnya. Kalau berhasil akan membesar dengan sendirinya. Kita tinggal tunggu deh, bisa sekitar 1,5 sampai dengan 2 bulan sudah waktunya kita bisa panen. Tips yang bisa saya berikan untuk pemula yang ingin mulai mencoba untuk berkebun, pertama harus berani mencoba dulu, karena berkebun itu nggak usah pikirkan biaya, pakai aja alat-alat yang dari daur ulang, seperti nggak perlu beli pot, bisa pakai bekas botol mineral, bisa menggunakan plastik bekas minyak goreng, itu kan bisa mengurangi biaya untuk berkebun ya. Lalu yang kedua, jangan mudah menyerah, karena memang kalau awal-awal berkebun tuh kok kayak susah, kok bijinya nggak mau sprouting atau banyak hama. Nggak apa-apa, lama-lama kita akan beradaptasi, kita akan mengetahui karakter dan dari masing-masing tanaman. Lama-lama kita akan memahami sebenarnya setiap kebutuhan tanaman itu berbeda-beda. Jadi kita akan mengetahui apa sih yang terbaik buat misalnya tanaman cabai, untuk terong itu kan berbeda-beda. Dengan begitu menambah pengetahuan kita juga gitu.
hari ini saya akan menunjukkan cara bertanam secara semi hidroponik ya. Yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan. 1. Larutan AB mix, yaitu 5 ml untuk setiap 1 liter air. Lalu net pot yang sudah diberikan kain flanel, air 2 liter, satu wadah, dan ini daur ulang ya, bekas kontainer es krim. Langsung diaduk ya. Jangan lupa ya, setiap menuangkan larutan AB mix harus langsung diaduk supaya tidak terjadi pengendapan. Pasang tutupnya. Keunggulannya menggunakan semi hidroponik, tanaman lebih stabil karena kalau kena angin itu tidak akan jatuh, kondisi akar lebih kuat menopang tubuh tanaman. Lalu kalau kita sibuk dan nggak sempat siram, tanaman akan tetap segar, juga tetap ternutrisi dengan baik. Saya harap dengan berkebun, saya bisa lebih menjaga, memaintain kesehatan saya, dan bisa hidup berdampingan damai dengan fibromialgianya. Lalu kedua, supaya saya bisa mencoba berbagai jenis tanaman lain, karena saya juga ingin mencoba tanaman-tanaman impor ya, kayak bentuknya lucu-lucu ya. Terus itu jadi tantangan tersendiri buat saya, apakah saya bisa gitu. Lalu yang ketiga, semoga dengan berkebun bisa memberikan inspirasi buat teman-teman maupun tetangga dan keluarga, dan teman-teman online saya juga gitu yang ada di komunitas.